Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan atau sebelum pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kita akan mendoakan anak-anak yang akan diserahkan. Kami mengundang anak Yonatan Yevon Salianggo, anak dari Roni Setiawan dan Selvi. Kemudian kedua, anak Benyamin Kei Tatang, anak dari Ezekiel Tatang dan Friska Yohanes. Yang ketiga, anak Kalista Belkin Chandra, anak dari Suhartono Chandra dan Marcelinda Anastasia. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Dan sebelum kita doakan bersama dan diberkati Tuhan, kita akan membaca beberapa ayat. Pembacaan yang pertama dari Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga, dan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Pertama-tama saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 3 dalam terjemahan baru maupun dalam terjemahan lama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terjemahan lama mengatakan bahwasanya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan perihal biak adalah anugerah adanya. Kemudian pembacaan yang berikut, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jika tadi berbicara tentang keberadaan anak-anak adalah anugerah Tuhan, sekarang keberadaan para orang tua di dalam menerima anugerah Tuhan, yaitu putra dan putri. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini atau firman Tuhan ini secara khusus tertuju kepada para orang tua kita semua yang telah dianugerahi oleh Tuhan, entah itu putra, entah itu putri. Kita bersyukur Tuhan memberikan anak-anak sebagai anugerahnya, dan sekaligus Tuhan menetapkan bahwa anak-anak itu adalah pusakanya Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi itu sebabnya mengapa setiap orang tua, firman Tuhan tadi, atau ada firman khusus yang ditujukan kepada para orang tua. Kita tahu apa yang sedang terjadi di seluruh muka bumi ini di dalam hal orang tua dan anak-anak. Banyak perubahan-perubahan drastis yang telah terjadi di dunia akhir zaman ini. Dahulu kala ada pepatah yang sangat baik, surga di telapak kaki ibu. Bayangkan, tapi kondisi sekarang berubah. Begitu juga kalimat-kalimat pengagungan tentang ayah atau tentang bapa. Tetapi apa yang kita temukan dan apa yang sedang terjadi sekarang semakin memprihatinkan. Nyata benar bahwa peranan orang tua terhadap anak-anak itu banyak berubah
apa yang sudah terjadi di tempo dulu dan apa yang sedang terjadi di dalam dunia modern. Fellowship, keutuhan, dan ikatan erat antara kasih di dalam keluarga juga semakin renggang. Ada suatu bukan tayangan, tetapi ada suatu foto yang sering di broadcast ke rekan-rekan, apa itu BBM, apa itu MMS dan lain sebagainya, atau Gigat yang dapat menerima gambar. Di situ ada gambar dari tiga bangsa ketika hendak makan. Apa gambaran itu? Gambar pertama di situ adalah gambar bangsa Arab. Sebelum makan mereka berdoa. Kemudian gambar yang kedua bangsa Amerika maupun juga Eropa. Di situ juga digambarkan sebelum makan berdoa. Yang aneh, entah itu pelecehan, entah itu apa, saya tidak tahu. Tapi rupanya itu pengamatan. Gambar orang Indonesia sekeluarga yang hendak makan. Sambil menanti makanan, mereka bukan berdoa. Masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dan itu terjadi di mana-mana. Coba saudara masuk di rumah makan atau di restoran atau tanpa kita sadari. Begitu kita duduk masing-masing sibuk dengan alat elektroniknya sendiri, apapun namanya, sehingga kadangkala pelayan yang mau tanya, mau pesan apa, jadi jengkel juga menunggu. Ya, itu. Bukan berfellowship, bukan kongko-kongko bersama, bercakap bersama, masing-masing sibuk. Dan saudara bisa mulai memperhatikan sebentar, kapan-kapan saudara masuk di warung atau di mana saudara akan menemukan hal yang sama. Dan juga tanpa kita sadari kadangkala kita juga melakukan. Nah, inilah kerenggangan-kerenggangan yang bisa terjadi, yang kemudian menyangkut perhatian satu dengan yang lain, dengan sendirinya juga terganggu. Tuhan mengatakan dan menetapkan, karena anak-anak yang kita hadapi, apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ada kata haruslah. Apa yang kuperintahkan, kata perintah tidak ada dijawab dengan kata lain selain ya. Itu perintah. Atau di militer siap. Jadi tidak ada penawaran, tidak ada pembahasan selain melakukan. Jadi kalau dikatakan di sini engkau perhatikan, itu maksudnya dilakukan. Jadi memang inilah suatu tanggung jawab moral bagi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, adalah melakukan firman. Dengan demikian itu keteladanan. Salah satu sifat anak di dalam ilmu jiwa adalah suka meniru. Makanya gampang sekali anak itu ketika diajar bicara, dia ikut kita. Ikut berdoa, dia ikut kita. Dan kadangkala belum selesai dia sudah duluan, karena dia sudah hafal. Tiap pagi itu Jaden naik di kantor minta doa. Oah. Waktu saya pangku, mula-mula saya doakan. Lama-lama saya lihat, oh ini anak sudah harus harus mengikuti mengeja. Saya dikte Tuhan Yesus, dia ikut Tuhan Yesus. Lama-lama itu doa dia sudah hafal. Tuhan Yesus kirim malaikat jaga. Saya belum selesai kirim malaikat, dia sudah duluan. Ya. Jadi itu salah satu kebiasaan anak-anak dalam pertumbuhannya itu suka meniru. Dan heran, sampai saya berkata memang dasar anak pendeta Pantekosta. Kenapa saudara? Setiap kali doa itu saya katakan haleluya, dia tahu pasti amin. Itu kan ciri khas orang Pantekosta kan? Bapak di surga begini, haleluya, amin. Lalu tutup dengan amin. Jadi saya katakan belum. Dia bilang amin. Ya, itu anak-anak itu seperti itu. Nah, jadi saudara,
Makanya dikatakan di sini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkan ada banyak cara. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Nah, inilah beban moral, ya. Jadi kadang-kadang atau beban tanggung jawab iman. Sebab ada kalanya secara orang tua kita, dia mah bodohan cuma anak-anak atau apa. Jangan kira mereka tidak tahu, mereka lebih tahu. Ya, cuma tentu karena ini tidak boleh melanggar otoritas, ya mereka diam saja. Ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Itu contoh soal sudah. Ajar ulang-ulang. Selanjutnya dia sudah doa sendiri. Ya. Nah, membicarakannya. Apabila engkau duduk, membicarakannya. Tapi apa yang mau dibicarakan ketika engkau duduk? Ketika semua masing-masing sibuk dengan HP-nya. Tidak ada yang dibicarakan. Ya. Nah, jadi membicarakannya, ini juga kita harus siap, saudara. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, berarti di segala waktu. Nah, ketika, ini masalah yang akan kita hadapi sebagai orang tua. Ketika kita sudah sampai pada tingkat membicarakan firman, siap-siap. Mereka akan banyak argumen. Kenapa? Karena mereka sudah mulai sekolah, mereka sudah mulai mengenal segala sesuatu. Kalau yang masih kecil di pangku berdoa, semua dia ikut. Doa usir setan pun saya ingat itu Aldo waktu itu, dan anak-anak kami terutama yang itu dia hafal doa peperangan. Ya, itu pada waktu kecil. Jadi dia pokoknya ikut saja. Nah, tetapi ketika kita sudah mulai membicarakan, satu kata saja dia keluar, kita sudah bingung. Kita, tapi pak, belum dia sambung DP kalimat berikut. Tapi berarti kan sudah ada argumen. Ini kalau kita tidak siap, atau pengetahuan firman kita kurang, maka apa yang Tuhan suruh kita ajarkan ketika mereka punya argumen yang sudah mereka pungut dari luar karena bergaul di luar dalam pertumbuhan, kita bingung untuk menjawab. Kita bingung, ya. Sedangkan pertanyaan sederhana saja. Tuh kita, saya ada papa ada opa oma ada konco maco dan terus terus Allah itu siapa yang ciptakan? Kita hanya jawab sederhana, Allah adalah pencipta, jadi tidak ada yang ciptakan. Tapi mereka sudah terlanjur sudah terlanjur diracuni dengan teori evolusi itu, mereka tidak akan bisa terima begitu saja. Tapi saya yakin tadi malam khususnya dalam retreat plan Tuhan saudara sudah menonton itu film God is not dead. Itu luar biasa. Bagaimana komitmen iman dari seseorang menghadapi dosennya yang ateis, yang kemudian dia bisa membuktikan bahwa Allah itu hidup, Allah tidak mati. Ya, jadi marilah kepada Bapak dan Ibu kita semua juga yang hadir kembali diingatkan oleh firman Tuhan ini yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bawa di dalam serahkan anak ini dan mohon berkat Tuhan. Kita boleh menjadi bapak rohani dan ibu rohani yang baik untuk anak-anak kita. Ku serahkan, ku serahkan dirinya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan dirinya pada Allah.
Kita satu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang menjadi miliknya dan dia adalah milik Tuhan. Hari ini ketetapan Allah dan rancangan Allah dipertetapkan atas anak-anak ini. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawalinya siang dan malam. Pertumbuhan fisik, mental, rohani, intelektualnya semuanya bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pembelaan perlindungan-Mu daripada segala kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya yang mau menggagalkan anak ini mencapai rancangan Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, patahkan, hancurkan semua kuasa si jahat iblis apapun bentuknya. Dan biarlah kiranya Tuhan, semua anak-anak ini Tuhan boleh mencapai rancangan Allah dan tergenapi di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan tolong, jauhkan dari segala perkara yang bukan daripada-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan mereka semuanya bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu mendoakan orang tua masing-masing, hikmat, akal, budi Engkau karuniakan Tuhan. Mereka boleh memikul beban dan tanggung jawab iman yang Kau berikan bagi mereka, sehingga pusaka Tuhan tetap menjadi milik Tuhan. Mereka boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Mereka boleh membimbing anak-anak mereka. Mereka boleh memperkenalkan Yesus Kristus sedini mungkin dari kanak-kanak, sehingga anak ini tetap menjadi milik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas anak-anak ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Nah. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kalau sudah dapat, sudah temukan, kita mari akan baca bersama-sama, dan pembacaan kita yang kedua dalam 1 Korintus pasal 13. Pertama-tama Lukas pasal 10 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Minta maaf. Markus pasal 10. Markus pasal 10, bukan Lukas. Markus di sebelahnya. Markus pasal 10 ayat 15 dan ayat 16. Saudara sudah temukan? Mari kita baca. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13
Kita akan baca ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita baca 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, dari ayat yang kita baca, kita belajar firman Tuhan dari hal fase-fase pertumbuhan. Pertumbuhan iman. Ataupun kita mau istilahkan pertumbuhan rohani, tetapi terlalu bersifat umum. Baru saja kita ada pemberkatan anak-anak. Ya, ini sebenarnya satu saat nanti saya mau luruskan istilah ini ya, karena cukup lama gereja memakai istilah penyerahan anak. Sedangkan yang kita baca dalam Alkitab, pemberkatan anak-anak. Iya. Istilah penyerahan anak itu adalah Taurat, zaman Taurat, tapi itu doktrin. Nanti satu saat nanti akan dibahas. Supaya tetap sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa penyerahan ataupun pemberkatan anak tadi, dan kenapa itu dilakukan? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, dan apa yang sudah kita baca adalah peristiwa nyata ketika kanak-kanak banyak yang datang kepada Yesus, murid-murid mengusirnya, dan mereka, Yesus mengatakan, jika kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti kanak-kanak ini, maka kamu tidak akan, apa tadi? Tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ada dua ayat yang kita baca. Memang sengaja kita baca dua-dua, karena ketika orang tidak memahami dengan baik, ia menganggap ini kontradiksi. Kenapa? Sebab ketika Tuhan Yesus memberkati kanak-kanak, memeluknya dan memberkatinya, dia mengeluarkan suatu statement. Jika kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti kanak-kanak ini, kamu tidak akan masuk di dalamnya. Jadi, di sini kita bicara dua hal, ya, baik yang ada di dalam Markus pasal 10 maupun juga di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Di sini Yesus menetapkan bahwa kita harus menyambut kerajaan Allah seperti kanak-kanak. Paulus berkata, tinggalkan. Kalau disimpulkan ayatnya, tinggalkan kekanak-kanakan itu. Maka dia berkata seperti ini, waktu aku kanak-kanak, aku bertingkah laku seperti kanak-kanak. Aku bicara seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi setelah dewasa, maka hal kanak-kanak itu telah ku tinggalkan. Terus kita lihat ini, bukankah ini tolak belakang? Terus bagaimana kita berperilaku? Yang mana yang harus kita turuti? Kata Yesus atau kata Paulus? Nah, inilah yang perlu kita pahami supaya kita tidak menjadi bingung. Kedua-duanya benar dan tidak ada yang salah.
Karena masing-masing punya esensi. Bukan berarti keduanya ini berbeda ataupun keduanya ini bertentangan, tetapi inilah kondisi real yang ada yang perlu kita pahami. Dan sama seperti yang kita ketahui, Yesus umumnya selalu mengajar dalam bentuk-bentuk konkret dan memberikan contoh kepada hal-hal nyata yang real, sehingga sangat mudah untuk dimengerti. Olehnya mari kita mulai mempelajari apa yang sudah kita baca tadi. Apa yang kita temukan di situ adalah kita menemukan apa yang namanya fase-fase pertumbuhan. Yang satu bicara sikap hati, yang satu bicara fase pertumbuhan. Yang satu berbicara tentang kepolosan hati, yang satu berbicara tentang pertumbuhan. Sepolos-polosnya, sesuci-sucinya, setulus-tulusnya seorang bayi, tidak ada di antara kita yang menginginkan anak kita dia bayi dan terus bayi. Ada 3 anak yang diserahkan. Beda-beda usianya ya. Usia berapa? 7. 1 bulan. Usia berapa? 4 bulan. Yang satu? 4 juga. 8. 7 berapa? 1, 8 dengan tadi yang satu berapa? 1 bulan. Ini juga 1 bulan ya. Berapa? 8 ya. 8 bulan. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai kepada 8 bulan. Ketika seorang bayi, dua-duanya, ketiga-tiganya masih bayi. Ketika kita bicara bayi, dalam konteks apa yang Tuhan Yesus katakan, itu adalah kepolosan, ketulusan, kemurnian. Tidak ada sesuatu motivasi lain. Tidak ada sesuatu yang mengotori. Itu di dalam hal tersebut. Tetapi ketika kondisinya usianya 1 bulan, modelnya seperti itu, dan 8 bulan dia sudah bisa tarik-tarik kertas bermain-bermain. Ya, tadi waktu di over kepada papanya, kasihan DP mata lihat mamanya begini. Kenapa dia bisa begitu? Karena sudah bukan 1 bulan. Jadi ini bicara apa? Pertumbuhan. Bayangkan ke usia 8 bulan tetap model seperti 1 bulan dan tidak bisa apa-apa dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang menginginkan anak-anak kita tidak bertumbuh. Jadi memang kita akan temukan bahwa mula-mula anak itu adalah bayi yang tidak bisa bikin apa-apa selain semata-mata dilayani. Ini bayi. Kemudian fase berikutnya kanak-kanak dan ayah. Pertumbuhan ini cukup ada waktu-waktunya. Mulai menjadi kanak-kanak. Tentu saudara juga keberatan. Masa bayi lebih besar dari kanak-kanak? Oke. Sudah mulai bisa jalan, sudah mulai masuk di TK, kemudian sudah menjadi, ya singkat aja ya, menjadi remaja, walaupun sebenarnya ada tunas remaja.
kemudian menjadi pemuda ataupun pemudi, kemudian menjadi dewasa. Untuk menunjukkan tanda kedewasaan, kita harus gambar ada DP pasangan. Ini fase pertumbuhan, menjalani masa hidup, kemudian sudah menjadi tua. Terakhir tamat riwayat. Saudara, setiap fase pertumbuhan ada namanya. Dan setiap nama dari fase pertumbuhan ini menunjukkan situasi kondisi apa yang dihadapi oleh oknum tersebut. Dan setiap orang tersebut juga sesuai dengan kondisi pertumbuhannya. Dan semuanya ini, fase-fase ini ada penentuan usia. Ini. Mari kita merenungkan bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus adalah suatu problem yang sedang dia hadapi menghadapi jemaat Korintus. Karena tidak berbeda, baik kehidupan hari-hari kita dalam fase-fase pertumbuhan ini, masing-masing dengan istilahnya, masing-masing dengan dunianya, itulah pengalaman hidupnya sesuai tingkat pertumbuhan. Coba tanya mereka, kalau masih bayi tidak bisa ditanya. Coba tanya anak-anak, mana lebih suka? Permen gula-gula, kalau di sini istilahkan gula-gula ya. Tempat lain orang bingung, bilang gula-gula. Permen atau makan? Bermain atau... Nah, jadi kita lihat memang ini dunianya. Itu sebabnya juga pada akhirnya ada ketetapan baik secara hukum internasional maupun di negara-negara tertentu yang sudah memahami tentang hak anak-anak. Anak-anak kita ajar dengan baik, dengan patuh, dengan hormat, dengan rajin dan lain sebagainya. Kita buka usaha, dia bantu kita cuci piring, dia bantu kita kerja, banting tulang dan lain sebagainya. Tetapi ketika ditemukan oleh petugas, ia bekerja di bawah umur, kita yang akan bermasalah. Nah itu memang dunianya. Kalau kita berbicara dengan istilah lain lagi, itu kodratnya. Tidak ada banyak yang bisa kita tuntut, dan kita tidak ada banyak hal yang bisa kita harapkan secara kemandirian dengan apa yang namanya bayi. Begitu juga kanak-kanak, semua tergantung dengan tingkat pertumbuhan yang ada padanya. Dunia remaja kita katakan jangan dulu pacaran, sedangkan belum kaum muda, masih remaja, so baku-baku bawa. Ya, itu biar mati-mati dan dicambuk dengan apa itu remaja, tetap dia bikin. Kenapa? Karena masa puber terjadi di masa remaja, bukan di masa tua. Makanya kalau ada tante-tante yang hebring dengan om-om yang ini bukan, dibilang apa? Puber kedua. Masih terhormat. Ada lagi yang terlalu terlalu jahat, dibilang puber ketiga sudah ini opa. Ya, saya mengenal seorang opa, tidak boleh sebut nama. Dia bikin susah DP anak. Kenapa?
Ini opa umur 97 tidak sakit, tetap sehat, segar, sterek, tidak bongkok seperti yang diseminarkan kemarin. Luar biasa. 97 minta kawin. Karena memang sudah lama sendirian. Nah sekarang saya mau tanya, kalau saudara ada punya kong, opa atau orang tua 97 minta kawin, dan secara fisik boleh, tapi anak-anak bingung. Terus anak-anak ini memang ekstrim juga. Yang vertikalis punya, sudah papa, semua begini, tidak usah pikir-pikir lagi tuh. Jadi dianggap itu kawinnya itu dosa. Padahal ini kan udah puluhan tahun, masa dosa kalau kawin? Bebas loh. Cuma siapa yang mau dengan 97? Itu saja kan? Nah itu lain, itu memang kondisi, itu kasus-kasus tertentu. Nah, saudara, jadi memang ada dunianya sendiri, ada kodrat yang sudah terjadi dalam fase-fase ini, yang mau dengan tidak mau harus dijalani, harus dilalui. Kalau tidak, itu kita hidup secara tidak wajar dan bertumbuh secara tidak wajar. Terakhir itu opa marah. Kalau ngoni anak-anak tidak mau kasih kawan ke kita, carikan perempuan. Cilaka. Itu terjadi, saudara. Dan kemudian saya berikan nasihat kepada anak-anak, supaya mereka bisa memberikan jangan dia merasa semua sudah sibuk sehingga dia tidak ada yang temani. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada kebenaran firman. Ada kasus-kasus tertentu, tapi kita tidak bicara itu, kita berbicara adalah pertumbuhan yang wajar. Nah, pertumbuhan yang wajar ini adalah seperti ini. Dan ketika Paulus berada di jemaat Korintus, dia menemukan hal yang tidak seharusnya seperti itu. Mari kita buka dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus. Kita baca Ibrani dulu, ya, Korintus sebentar. Oke, boleh. 1 Korintus 14 dulu, nanti baru Ibrani. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Sudah dapat? Ya, kita baca. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kalimat gamblangnya, bodohlah di dalam kejahatan, dewasalah di dalam berpikir. Kenapa, saudara? Ketika Paulus berada di Korintus, ada masalah rohani yang sedang terjadi di sana, yaitu kekacauan bahasa roh. Ada orang-orang yang vertikalis, yang kalau istilah ini ngeroh, orangnya ngeroh. Kemudian Paulus menertibkan, ini saya ingat betul ketika saya masuk di kota Palu, saya lakukan hal yang sama. Dia menertibkan bahasa roh. Kenapa? Karena terlalu ribut itu kebaktian kayak pasar. Dia menertibkan bahwa bahasa roh
Ketika seseorang berbahasa roh, dia harus berdoa dan semua harus berdoa supaya minta Tuhan memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Sebab kalau tidak ada orang mengerti apa yang dikatakan oleh orang yang berbahasa roh. Sehingga Paulus harus berbicara dengan keras. Kalau kamu tetap seperti itu, orang yang masuk yang tidak mengerti menganggap kamu gila. Nah, kemudian Paulus menertibkan itu. Kalau orang berglosolalia, orang berbahasa roh sebagai suatu karunia, harus ada yang menafsirkan dalam bahasa yang bisa dimengerti apa arti kata bahasa roh yang diucapkan oleh seseorang itu. Tetapi kalau bahasa roh yang kamu ucapkan itu bukan dalam bentuk karunia, hanya glosolalia biasa, jangan rame-rame. Cukup pelan-pelan cuma kamu dengan Tuhan, tidak perlu orang lain dengar. Atau beribut dengan tetangga. Itu Paulus menertibkan. Kenapa? Karena ini kasus Korintus seperti itu. Sebuah jemaat yang kelihatannya hebat tetapi sudah segala macam masalah ada di situ. Dan Paulus mengatakan, dewasalah, jadilah orang dewasa di dalam berfikir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, juga kehidupan rohani kita berjalan sesuai dengan fase pertumbuhan fisik kita. Pertumbuhan jiwani kita juga sesuai dengan fase-fase pertumbuhan yang ada di dalamnya. Itu sebabnya ketika ada anak-anak yang pertumbuhan jiwanya itu tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan fisik, kita kirim ke mana? Ke sekolah luar biasa. Entah itu pertumbuhan jiwanya lebih duluan daripada pertumbuhan fisik atau sebaliknya. Nah, kita kirim ke sekolah luar biasa supaya ada keseimbangan. Nah, tapi jangan kita lupa bahwa kita ini bukan cuma tubuh, tetapi juga bukan cuma jiwa, ya, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan hanya keseimbangan pertumbuhan fisik dan jiwa, bukan, tapi juga keseimbangan pertumbuhan tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa Pak? Contoh, kalau ini tidak seimbang pertumbuhannya bahaya. Kenapa banyak orang-orang rohani masih jiwanya merana? Padahal apa kurang? Aktivitas rohaninya baik. Karena mereka tidak menyadari bahwa makanan bagi roh itu firman. Makanan bagi tubuh lauk pauk. Makanan bagi jiwa itu entertainment, hiburan. Umumnya orang-orang yang vertikalis, yang vertikalis kemudian juga yang ngeroh ini menganggap hiburan itu dosa. Yang lebih parah lagi, olahraga itu dosa. Baru-baru seminar kan? Hari apa itu? Hari Rabu. Tentang tulang keropos dan radan sendi di tempat ini. Dan luar biasa ternyata. Setelah itu baru kita bisa mengerti kan? Ternyata luar biasa. Tuhan menciptakan itu luar biasa. Makin tidak bergerak, makin tidak ada pertumbuhan. Makin bergerak, makin ada pertumbuhan. Sehingga selalu ujung-ujungnya olahraga. Olahraga. Ya. Jadi banyak yang seharusnya bisa menjadi makanan bagi jiwa kita karena kita ekstrim,
kita anggap itu dosa, sehingga terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan tubuh, jiwa, dan rohani. Nah, baik, Paulus berkata seperti ini. Waktu aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, ini dewasa, maka semua yang kanak-kanak apalagi bayi telah kutinggalkan. Perhatikan kalimat ini. Tetapi telah kutinggalkan bukan berarti dia belum pernah melewati ini. Bukan. Dia sudah melewati ini dan dia tidak mau mengulanginya. Sama seperti dulu kita pernah bayi. Seperti anak-anak yang kita serahkan, bayi semua. 1 tahun kemudian mereka lagi kita ketemu, masa masih bayi? 2 tahun kemudian, masa masih bayi? Bukankah sering kita ketemu dengan orang, so besar ngana umur berapa? Terus kita bilang apa lagi? Tidak rasa So kelas berapa? Kita tanya kelas berapa, dia bilang, saya sudah kuliah om. Oh, so kuliah? Kecil begini? Tadi dia bilang besar, sekarang bilang kecil begini. Ya. Nah, inilah. Jadi tidak ada. Dan ini tidak akan pernah terulang kembali. Nah, olehnya perlu kita memahami, saudara, mengapa kita sebagai seorang manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, umumnya kita cuma urus tubuh. Ada anak-anak ketika dia remaja, waktu masa pertumbuhan, makannya luar biasa. Ada juga, sudah kalau laki-laki, ada yang perempuan juga, besar. Setengah mati dilarang, jangan terlalu, tapi mana bisa namanya, dia jauh-jauh pertumbuhan, mak. Tetapi ketika dia memasuki fase remaja, semula itu mata tahu baliat dan semula tahu semula singgah macam-macam di sini karena masa puber. Dia sudah tahu bab fluid, dia juga sudah tahu dengar orang bab fluid. Dia mulai lihat badan. Ketika dia mulai badekat dan orang mulai besar. Besar. Orang dia pikir, kenapa orang mulai menghindar? Dia tanpa disuruh dengan sendiri dia pikir apa? Bab fitness. Aduh, begitu berapa bulan ada pembentukan. Kalau dulu setiap kali dia jalan rupa gempa bumi, ya kan? Sekarang dia jalan bukan main. Dan orang mulai tengok, siapa itu ya? Nah, ini pertumbuhan fisik kita urus. Dan aneh, sampai tua masih urus, bukan cuma tubuh. Coba tanya ibu-ibu itu. Dia biaya urus kulit saja. Aduh, ini bukan cuma ini sabun sendiri, ini sabun sendiri, ini sabun satu badan 5 jenis sabun. Coba suami-suami coba tanya di samping saudara duduk istri. Ya, kenapa? Salahkah merawat itu? Ya, tubuh dirawat sewajar, tapi jangan kita lupa kita tidak hanya hidup dalam tubuh. Saatnya kita meninggal dunia, tubuh dibuang, ditanam lagi. Nah, ada pertumbuhan rohani. Saudara mau atau tidak mau, dengan sendirinya sama seperti ini. Kita harus melewati ini. Pertumbuhan iman kita yang dibutuhkan oleh roh kita ini juga sama seperti ini. Saudara dan saya lahir baru, maka kita adalah seorang bayi. Bukan anak-anak, bayi.
Apakah yang dibutuhkan oleh bayi itu? Mungkin bapak-bapak tidak tahu, tapi ibu-ibu pasti tahu. Apa yang dilakukan ketika bayi itu lahir di tempat bersalin? Apa yang diberikan? Susu formula? Bukan. Langsung diperkenalkan kepada bayi itu ASI. Susu yang murni. Alkitab menulisnya. Mari kita buka. Satu Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah? Oke, kita baca. Dan jadilah sama seperti bayi yang, perhatikan itu, baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sama, pertumbuhan rohani dimulai dari bayi. Bayi dikatakan yang baru lahir. Setiap orang yang lahir baru berarti dia baru lahir. Imannya, rohaninya masih seperti bayi. Dan yang dibutuhkan adalah susu murni, bukan formula. Susu murni. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, apa susu murni ini? Firman Allah. Firman Allah yang bagaimana? Doktrin kebenaran firman, bukan tafsiran. Gereja cukup lama, atau ada kelompok gereja yang cukup lama, bukan memberitakan doktrin, tetapi memberitakan tafsiran. Tafsiran yang didoktrinkan. Dan begitu meleset, habis. Saya kasih contoh. Dahulu waktu saya masih kecil dan mungkin seangkatan itu, sangat yakin dengan pelajaran petasaman. Sampai ada yang berkata, kalau sampai tahun 2000 Tuhan Yesus tidak datang, saya murtad. Kenapa? Itu akibat dari pelajaran petasaman yang dibagi dan berakhir di tahun 2000. Ternyata Tuhan Yesus sampai sekarang belum datang, tahun sudah 2014. Ini contoh. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang didoktrinkan, padahal itu tafsiran. Sementara susu murni ini ditinggalkan oleh gereja. Dasar iman Kristen. Dasar iman yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Apa itu bertobat, apa itu lahir baru, apa itu keselamatan, apa itu baptisan air, apa itu perjamuan kudus, apa itu, semua, apa itu pelepasan, semua yang dasar-dasar ditinggalkan dan diganti dengan pelajaran tafsiran. Akibatnya susu formula, bukan susu murni yang diberikan kepada bayi yang baru lahir, tapi susu formula. Jadi jangan saudara heran, mungkin sekarang sudah mulai nampak lagi di kelompok-kelompok lain. Kalau ketika saudara bertemu dengan seseorang yang mengandalkan tafsiran-tafsiran itu, seolah-olah pelajaran lebih tinggi daripada firman, padahal pelajaran itu dari firman. Selalu yang dibanggakan adalah pelajarannya. Ada topiknya tertentu. Sementara
Orang yang bayi ini tidak bertumbuh, tapi ketika disuruh berdebat tentang akhir zaman, jago dia. Nah, ini dia. Bukan seperti itu, saudara. Kalau hanya sekedar hanya pengetahuan, tapi firman Allah hanya sebagai pengetahuan, tidak menjadi pengalaman iman, tidak dinikmati untuk suatu pertumbuhan, maka tidak ada hasilnya apa-apa. Cukup lama saya pernah menemukan anak-anak sekolah SMP, SMA yang mempromosikan khotbah pendetanya di sekolah. Bukan menginjili temannya terima Yesus, satu-satunya juru selamat. Tapi dia mempromosikan, datanglah, cobalah kamu datang, dengar-dengar saja pendetaku khotbah, mari datanglah, saya jemput ya, saya jemput ya, saya jemput. Sampai militan seperti itu, hanya untuk memperkenalkan khotbah pendetanya, karena pendetanya memang jago berkhotbah. Apakah itu kebenaran? Apa hasilnya? Bayi-bayi rohani ini jadi sombong rohani. Karena yang ditanamkan kehebatan pendeta berkhotbah, kehebatan gembala berkhotbah. Salahkah kita membagikan firman yang kita dengar? Tidak salah. Salahkah kita rindu juga membagikan apa yang kita dengar dari gereja karena itu memberkati kita? Boleh saja kita bagikan. Tetapi bukan hanya mengajak orang datang dengar khotbah, tetapi mari kita memberitakan Injil karena orang itu hanya selamat jika ia percaya, bukan karena dengar khotbah. Nah, ini perbedaan, saudara. Susu yang murni. Jadi ketika kita masih bayi, benar-benar doktrin dasar iman Kristen itu harus kita miliki. Barulah mulai kita bertumbuh dan bertumbuh. Nah, sekarang apa jenis makanannya? Setelah kita meninggalkan masa kanak-kanak, kata Paulus, meninggalkan masa kanak-kanak berarti dia sudah melewati, bukan meninggalkan, dia loncati, tidak. Sekarang kita buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 11. Kita baca bergantian karena ada beberapa ayat. Kaum laki-laki dulu. Ibrani 5 ayat 11. Sudah dapat? Ya, laki-laki 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sampai sini dulu. Bisa saudara renungkan apa masalah yang dihadapi? Tidak sulit untuk kita memahami karena kita punya anak-anak. Aduh, kasihan anak. Banyak sekali yang papa mau bicara sama anak. Tapi susah mau bicara. Lambat ngana mendengar. Lambat ngana paham. Nah, berarti anak yang bagaimana yang dihadapi nih? Ada sesuatu masalah tentang pertumbuhan. Lamban, bukan lambat, lamban. Kalau lambat masih bayar, berarti masih ada DP besok. Ini lamban. Jadi DP model sebegitu lamban. Oh, capek. Ini lamban. So mengerti? Coba bisa ulang. Jelaskan ini. So mengerti? Bisa ulang? Saya mau tanya saudara, masih mau ulang? Di mana DP talinya? So mengerti? Ya. Nah, ini. Makanya kalau papa bicara itu pasang itu telinga baik-baik. Nah, pikir itu otak, ya kan? Kira-kira begitu, ha? Dia takut lagi, bilang iyo. Dia bahagia dulu papanya. Ya, oke. Nah, lamban. Ini lamban ini jadi sama dengan begini. Mau kasih makan ini anak dengan pesadap, dengan DP kuah segala macam. Masih harus lagi, masih ingat orang tua. Ini juga aneh dari dulu. Cica. Maksudnya, maksudnya supaya buka mulut. Dengan segala macam cara.
Tapi kalau jadiin lain, enak, tambah. Ya, dia bukan lamban, capat dia. Ya. 12 kaum perempuan. Oke. 2, 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, bagaimana? Jadi memang fase itu ada jangka waktunya. Semua diukur dan dipatok oleh waktu. Dihitung dari waktu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena masih harus lagi diberikan susu. Apa itu susu? Pokok-pokok, asas-asas pokok dari pengajaran tentang pernyataan Allah. Jadi memang mutlak. Susu itu mutlak. Tapi setelah sekian lama pertumbuhan dari waktu, jangka waktu yang ada, tidak bisa lagi. Bukan lagi susu. Contoh, bukan lagi susu murni. Tetapi meningkat kepada makanan yang keras. Apakah makanan yang keras ini bukan firman? Ya, firman. Tetapi kamu masih memerlukan susu. Kenapa? Ayat 13. Kenapa? Kita baca laki-laki. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ini perkembangan sekarang beda dengan dulu ya. Dulu kalau orang tua ada tamu duduk dengan sama orang tua membahas, tidak ada satu anak yang berani badekat. Sekarang orang masuk di tengah-tengah kon sambung-sambung bicara. Ini beda. Nah, saudara, tetapi ini kamu belum memahami ajaran tentang kebenaran. Kenapa? Karena itu dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pemahaman tentang kebenaran. Karena ketika orang masih kecil, asli anak kecil, bicara soal kebenaran, itu masih pemahaman yang dangkal, dan tingkat egonya itu sangat tinggi untuk menegakkan kebenaran diri sendiri. Itu sebabnya kita menghadapi kesulitan-kesulitan kalau menghadapi anak-anak. Sebab tingkat kebenaran diri sendiri itu kuat sekali. Mereka lupa kalau mereka bukan bayi lagi, mereka bukan anak kecil lagi. Jadi harus selalu hanya mau dimengerti. Mereka tidak tahu bahwa dari bayi kita orang sudah mengerti semua, sehingga terima beres. Bayangkan kalau kita orang tua tidak urus itu anak, berak-berak cuma di tai, mau pusing amat, ya, kincing-kincing coba, tidak usah ganti-ganti baju. Coba mari kita renungkan waktu kita masih bayi. Tidak bisa kita renungkan karena memang kita belum sadar. Cuma orang yang bercerita tetangga bukan main waktu kecil dengan siksang napi orang tua. Wah, baru tahu, oh kita siksa kita orang tua ya. Tetangga atau orang tua atau kaum keluarga yang menceritakan bagaimana kita punya kelakuan waktu kecil. Jadi ada kebenaran menurut pikiran sendiri. Di dalam pertumbuhan tertentu. Tidak heran orang tua belum jangan. Bukan ada memang, kita tidak bicara orang tua yang negatif, kita bicara orang tua yang positif. Dikasih nasihat, jangan. Ya masa tidak ada yang lain, cuma ini yang kita cinta, kasihan. Coba bayangkan.
Memang orang tua bukan lagi zaman Siti Nurbaya atau di zaman Tiongkok kuno, di mana keluar kemarin itu Amoy keluar dengan kaki kacili. Tetapi kebenaran diri sendiri itu lebih kuat, belum cakap untuk memahami kebenaran. Dikasih nasihat bicara 10, dia jawab 50. Dia jawab, kenapa? Pikirannya sendiri, pemahamannya sendiri. Kita tidak bicara orang tua yang otoriter, tidak. Kita bicara ini hal yang terjadi. Ada hak orang tua, ada hak anak. Itu juga Alkitab mengaturnya. Bukan jadi laki-laki jadi anak mama, terus perempuan juga jadi anak mama. Yang mana anak papa dan? Maka jadilah seperti iklan. Aku tidak mau seperti papa. Ini iklan kurang ajar ini, saudara. Kamai, semua cuma mau rupa mama, tidak mau rupa papa. Tak bisa, saudara. Jadi kebenaran ini perlu kita tahu. Sekarang kita lanjut. Kita akan memahami lagi. Ya, ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya ini 14, sama-sama saja. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, makanan keras ini untuk siapa? Orang dewasa. Jadi anak-anak yang cuma mau dengan kebenaran diri sendiri, ya belajarlah juga jadi dewasa makanan keras. Keras apa? Makanan keras artinya apa? Realita-realita hidup yang keras membentuk kita untuk menjadi orang yang tangguh. Tapi kalau kita jadi kayak film Hong Kong, apa itu yang ada di film Hong Kong? Semua anak mama, sampai di oma juga menentukan, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Jadilah dewasa, bukan tidak, memang harus konsultasi, harus ada, tetapi juga perlu memahami apa itu kebenaran. Kamu ini cuma dikasih pandangan, dikasih nasihat, yang akan alami kamu sendiri kan? Masa mau dikawal terus? Tidak mungkin dikawal terus. Bayangkan kalau satu rumah 2 mertua di situ. Hah? Yang mana mau diikut? Mertua laki atau mertua perempuan, son? Yang mana mau diikut? Ya kan? Jadi memang kita harus bertumbuh mandiri tanpa meninggalkan norma-norma yang sebenarnya juga sudah ditetapkan oleh Alkitab. Nah, hidup rohani kita juga tidak berbeda dengan kehidupan hari-hari. Pertumbuhan rohani kita juga tidak berbeda, karena kita juga akan membimbing orang lain, akan melayani orang lain, akan menuntun orang lain. Orang juga akan konseling kepada kita, dan kita memberikan firman dan membagikan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Jadi itu sebabnya sesudah kita meninggalkan kanak-kanak, maka kita harus siap menjadi dewasa. Apa yang kita baca tadi? Bodohlah di dalam kejahatan, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi jadilah dewasa di dalam pemikiranmu. Apa yang Paulus jumpai ini memang berat, saudara. Kalau kita menjumpai memang bayi, sama seperti anak-anak kita tadi yang kita doakan diberkati. Kalau memang bayi, ya memang diperlakukan sebagai bayi. Coba, oma dan opa saja senang. Bayi kan? Coba kalau sobasar masih mau pangku begitu 1 jam. Tidak mau. Iya kan? Kenapa? Karena bukan waktunya untuk dipangku. So tidur sendiri atau masih ditamani? Ah iya kan?
Tidak mungkin, Pak, mau tidur. Ma, tidur. Terus, tidak bisa tidur kalau tidak ada taman. Karena sudah remaja, so pakai celana panjang lagi. Dulu kita orang kalau belum SMA tidak boleh pakai celana panjang. Sekarang gagal. Iya. Dulu sekolah begitu. Ya. Nah, jadi ada pertumbuhan. Bayangkan nyong-nyong begini kalau mau tidur suruh rumah taman, aduh. Ya. Bagaimana kok? Ya kan? So tidur sendiri. Ayo, ini apalagi laki-laki, sedangkan ini cewek ini mau tidur sendiri. Ya kan? Nah, jadi inilah pertumbuhan. Kita melayani yang memang benar baik. Tapi yang dihadapi oleh Paulus ini berat, saudara. Karena dia katakan begini, ditinjau dari sudut waktu, kamu sudah seharusnya menjadi guru atau pengajar, tapi belum bisa. Karena masih diberikan susu. Nah, pertanyaannya, ini berarti secara real yang dia hadapi ini adalah jemaat-jemaat dewasa. Tetapi rohani bayi. Nah, ini berat, saudara. Kita sendiri, ya, atau yang bersangkutan sendiri itu akan mengalami banyak kesulitan di dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena apa yang kita hadapi dalam hidup kita itu tidak semuanya mampu dijawab oleh akal pikiran kita yang terbatas dengan hukum logika. Kita butuh iman, kita butuh firman, kita butuh kekuatan Roh Kudus, dan semuanya bekerja menurut tingkat pertumbuhan itu. Nah, itu sebabnya mengapa Paulus ataupun juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti tadi. Oke, sekarang mari kita akhiri dengan contoh kasus. Lukas 2. Tapi jangan setelah baca ini saudara berkata, sedangkan Alkitab menulis begini. Nah, ini contoh kasus yang menjadi pembelajaran bagi kita. Lukas 1 dulu, baru Lukas 2 di sebelahnya. Kita melihat bagaimana ketika Yohanes Pembaptis itu dalam masa bayi dan seterusnya, dan bagaimana dengan Yesus dalam masa bayi dan seterusnya, dengan ayat yang dijelaskan secara singkat. Lukas 1 ayat 80. Kita tahu siapa Yohanes dan apa yang Tuhan persiapkan dalam menjalankan tugas panggilannya untuk dia lakukan. Yohanes Pembaptis maksudnya, dan juga Yesus. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Perhatikan saudara, anak itu bertambah besar, fisiknya bertumbuh, tetapi rohnya juga bertumbuh. Makin kuat rohnya. Bukan cuma halnya jiwanya, tapi makin kuat rohnya. Jadi pertumbuhan fisik jiwani kita juga harus disertai dengan pertumbuhan roh. Karena kalau roh kita lemah, mudah dijamah oleh iblis. Lukas 2 sebelahnya ayat 40. Itu Yohanes Pembaptis. Dia tinggal di padang gurun. Pasal 2 ayat 40. Itu tentang Yesus. 2-3. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ada keseimbangan pertumbuhan fisik, mental, ataupun juga jiwani dan rohani. Nah, sekarang mari kita lihat ketika Yesus sudah selesai masa bayi dan masa kanak-kanak dan masa remaja. Ayat 41. Itu bicara Yesus umur 2
tahun. Ya, gantian ya, kaum laki-laki. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lanjut. Ya, jadi ini suatu kebiasaan orang Yahudi untuk pergi berhari raya Paskah. Nah, 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 14. So ada gambaran kan? Saking banyaknya orang pulang hari raya, dan cuma harap Yesus juga ikut pulang sama-sama dengan mereka. Setelah 1 hari perjalanan, baru mereka tahu, mana kita sampai anak? Mana itu anak? Sekarang kan musim anak-anak hilang kan? Ya. Saudara, ini terjadi dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehilangan anak. Kita tentu macam-macam pikiran kalau itu terjadi dalam diri kita atau keluarga kita. Ini anak hilang diculik, atau anak hilang ini dijual, atau anak hilang ini lari ke mana karena dia sudah umur 12. Anak ini kena ada di mana, bikin apa? Pemikiran-pemikiran negatif bisa terjadi dan bisa menjadi kenyataan. Nah, pertanyaannya di sini dan perenungannya adalah, sehebat-hebatnya kita menjaga dan mengurus anak kita, tetap ada batas. Selama ia masih di pandangan mata kita, masih bisa kita lihat, masih bisa kita tegur langsung, masih bisa kita melakukan tindakan-tindakan. Tetapi tahu kan apa yang terjadi? Sekarang di zaman modern, anak-anak umur sekian, dia semua kuliah luar pulau. Dia semua kuliah luar negeri. Ada juga yang mau jadi TKI, jauh di sana. Artinya, jauh dari pandangan, jauh dari kemampuan kita, jauh dari apa yang dapat kita lakukan lagi, karena tidak ada di dalam lingkungan keluarga kita. Saudara bayangkan, kalau tidak ada Tuhan dalam hatinya, atau tidak memiliki Allah, keterbatasan kita ini, tidak bisa kita atasi. Saya mengenal sebuah keluarga yang tidak bisa pisah dengan anak. Sehingga saya juga harus memberikan bimbingan supaya ketika itu terjadi jangan sampai mereka tidak siap mental. Dari kecil sama-sama. Memang bagus. Sangat harmonis keluarga ini. Selalu sama-sama. Sama-sama susah, sama-sama senang. Bikin perusahaan juga semua tak kumpul di satu kantor. Walaupun di kantor itu banyak perusahaan dan masing-masing anak-anak punya perusahaan satu kantor. Pulang juga sama-sama. Anak-anak semua kawin semua, bikin rumah baku tetangga. Tidak bisa pisah. Secara positif kita pikir, aduh ini luar biasa ini ya, keluarga. Tetapi saudara, kita harus dapat memahami bahwa masing-masing akan menjalani pergumulan hidupnya lepas daripada apa yang menjadi kemampuan kita sebagai orang tua, dan masing-masing akan mengalami dan mendapatkan pengalaman-pengalaman iman. Lepaskan itu hak, sebab itu hak mereka. Ketika mereka anak-anak, itu hak kita. Ketika mereka sudah menikah, sudah masing-masing menghadapinya pergumulan. Sama-sama. Ini terjadi. Akhirnya saudara, ketika apa yang dihadapi di dalam ayat yang kita baca ini, apa yang kita mau katakan? Dan dikatakan lebih lanjut.
1 hari perjalanan, baru mereka ketemu, baru mereka tahu Yesus tidak ada. 45, kita kaum laki-laki. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. 1 hari lagi jalan, 1 hari penuh jalan lagi balik ke Yerusalem. Berapa lama baru ketemu? Ayat 46, perempuan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam tanah Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengar mereka dan mengajukan pernyataannya kepada mereka. Iya, ini dia. Hari ketiga, 3 hari. Tapi kalau anak-anak itu ada Tuhan, dia tidak kemana-mana, cari saja di gereja. Iya. Makanya orang tua bersyukur kalau anak itu giat di gereja, tumbuh di gereja, bahkan tidur di gereja, juga makan di gereja. Bersyukurlah daripada dia lo salah, daripada saudara orang tua berkata, gereja, terus gereja. Angkat anak peta tidur, pindah di sana, tidur di sana. Masih syukur kalau ditemukan di gereja daripada ditemukan di mana? Kalau banyak kegiatan, cepat pulang. Ada orang tua mau terima beres anaknya baik, tetapi begitu ada kegiatan-kegiatan di gereja dan diberikan kepercayaan untuk dia punya posisi memimpin orang, namanya juga sudah memimpin orang, tentu tidak boleh pulang duluan. Orang tua sama marah-marah di luar berjemput. Kata Anda kebatkan pelajar, kenapa begitu punya lama? Ya jelas lama, karena dia panitia, dia harus angkat kursi, dia harus bersihkan. Masa teman-temannya yang lain pulang duluan, masih kerja angkat kursi, dia balenggang pulang. Nah, jadi berbahagialah kalau anak saudara-saudara cari di gereja, ada di gereja. Ya, bersyukur. Nah ini 3 hari baru ketemu. Ya kita berapa tentu kita sampai itu Yusuf dan Maria penuh pengertian. Manusia mereka tidak ditulis di sini apakah berdebat atau tidak. So itu nggak ada tanggung jawab, tidak dilihat itu anak ada di mana. Bukan kita, nggak ada yang urus. Nah, ya. Jadi kita bersyukur kalau ada di gereja. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tidak ada orang tua yang tidak cemas. Tapi Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Mereka tidak mengerti perkataan ini. Lalu mereka pulang bersama-sama kembali ke Nazaret. Ayat 51 saudara baca. Itu luar biasa. 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau tadi kita cuma pikir penuh hikmat, tapi bukan instan. Dikatakan bertambah sesuai pertumbuhan. Bertambah sesuai pertumbuhan. Ini kita butuhkan, saudara. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa pertumbuhan, baik rohani, baik hikmat Tuhan. Dan saya sangat menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Banyak problem-problem dalam hidup kita tidak bisa terjawab dengan hanya analisa. Tetapi kalau kita berada dalam kemurahan Tuhan dan hikmat Allah bertambah sesuai pertumbuhan yang ada, maka kita bisa merasakan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan pujian tadi, kalau ku hidup terima kasih Tuhan.
Kita nyanyikan kornya saja. Kalau ku hidup untuk Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama ku hidup. Amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dengan komitmen yang kami lakukan saat ini, bahwa kami hidup hanya bagi-Mu. Amen. Itu sebabnya kami mau bertumbuh di dalam Engkau sampai kepada kedewasaan penuh, sehingga kami tidak diombang-ambingkan dengan angin-angin pengajaran. Berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman mereka, terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi jemaat yang kuat dan memiliki kekuatan rohani yang dahsyat. Apapun yang dihadapi, Tuhan adalah jalan yang telah menyediakan kami semua jalan keluar. Terpuji nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kemampuan kami melakukannya melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan kami semua tanpa terkecuali mengalami pertumbuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kor ini dan kemudian kita membawa persembahan kita pada Tuhan. Bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak, mari kita bangkit berdiri, menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.